pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kita dulu kita berdoa. Ini doanya. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi, Pak Guru. Sehat, ceria, semangat. Semuanya anak-anak ibu, ini ada Bapak Guru dari SDN Tringsing 2 mau mengajar tentang coding ya. Bapak ini bernama Bapak Muhammad Abdul ya. Beliau mengajar di kelas berapa? Kelas 4, tapi tetap belajar coding ya. Monggo silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Enga. Silau ya, Bapak tutup dulu ya. Oke, cek sudah oke, jalan. Oke, selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Terima kasih kita semua tadi sebelum kita berdoa sudah ya. Sekarang Bapak mau cek kehadirannya dulu. Adifa, Billy, Hadir, Devita, hadir, Haidar, hadir, Ismail. hadir. Ismail yang pakai jaket boleh dilepas dulu jaketnya biar nggak kepanasan. Sylvia, Hadir, Riza, hadir, Sofia, Samuel, hadir, Martin, Najril. hadir. Oke, makasih hadir semua ya. Sehat semua nak? Gak ada yang sakit? Sehat, alhamdulillah Bapak juga sehat. Patutnya kita haturkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan di pagi ini sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita. Kita hari ini belajar coding, khususnya itu kecerdasan artifisial. Kemarin kalian sudah pernah belajar coding kan? Tentang berpikir komputasi. Berpikir komputasi. Sepertinya ini sudah terbagi-bagi kelompoknya ya. Nanti Bapak acak lagi. Kita melakukan kelompok baru dengan cara komputasi, salah satunya yaitu dengan pola. Polanya nanti 1 2 1 2 saja, 1 2 1 2. Itu nanti pada saat pembagian kelompok. Ya. Jadi kita hari ini akan belajar lebih jauh tentang pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, khususnya cara kerja kecerdasan artifisial tingkat dasar. Kecerdasan artifisial pernah dengar sudah? Pernah? Belum? Kalau AI pernah. AI itu bisa bacanya AI, pernah ya? Gimana kamu tahu? Di WA pernah chat-chatan sama AI di WA? Ada kan? Itu salah satu contoh kecerdasan artifisial. AI itu bahasa Inggrisnya. Karena kita orang Indonesia, maka kita menyebutnya adalah kecerdasan artifisial. Sama saja, AI atau kecerdasan artifisial, atau lebih mudahnya lagi kita sebut saja kecerdasan buatan. Sama, tidak itu sama. AI, kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan, sama saja. Suka-suka kalian maunya yang mana menyebutnya. Tapi lebih mudahnya menyebutnya AI ya. Tapi sesuai dengan KBBI,
kita orang Indonesia menyebutnya adalah kecerdasan artifisial. Saat belajar ini nanti sudah selesai, kalian harus mempunyai 3 kemampuan. Harus bisa melakukan 3 hal. Pertama, kalian bisa menjelaskan apa sih kecerdasan artifisial itu, ya. Menjelaskan cara kerja sederhananya saja yang pertama. Kalau sudah pelajaran kita ini nanti selesai, kalian harus dipastikan bisa menjelaskan cara kerja kecerdasan artifisial secara sederhana. Yang pertama itu, kalian harus bisa. Kalau nanti nggak bisa gimana Pak? Mungkin ada salah di Bapak menyampaikan materinya, ya, atau mungkin kalian kurang memperhatikan. Ada 2 kemungkinan. Kemampuan yang pertama tadi menjelaskan secara sederhana tentang cara kerja kecerdasan artifisial. Yang kedua, kemampuan yang harus kalian miliki setelah pelajaran ini selesai adalah dapat memberikan contoh. Tadi sudah dikasih contoh oleh teman-temannya tadi. Contoh AI dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Salah satunya tadi apa tadi? Chat WA dengan AI. Banyak lagi contoh lainnya. Kalian punya HP? Punya. Dikunci atau tidak? Tidak. Ada yang dikunci. Ada yang membukanya dengan kolak, ada yang membukanya dengan pin, ada juga dengan sidik. Nah, itu salah satu contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Yang bisa membukanya kan hanya kalian, apalagi kalau menggunakan sidik jari. HP-nya nggak bisa dibuka tanpa sidik jari yang punya HP ini, ya kan? Punya Bapak itu pakai sidik jari. Sidik jari Bapak ini ada 5. Bapak membukanya pakai yang ini. Bapak coba buka pakai yang ini nggak bisa. Pakai yang ini nggak bisa. Yang lain nggak bisa. Hanya yang ini saja bisa. Karena sidik jari setiap manusia itu berbeda-beda. Antara jari kita sendiri saja berbeda-beda sidik jarinya. Jadi itu kemampuan yang kedua. Pertama tadi dapat menjelaskan cara kerja sederhana kecerdasan artifisial. Yang kedua memberikan contoh-contohnya. Terus yang ketiga kalian dapat mensimulasikan. Nah, itu nanti kita perkelompok. Mensimulasikan cara kerja sederhana kecerdasan artifisial. Ya? Nah, ini kayaknya ada berapa tadi? Ada 3. Bisa tolong dibacakan? Kamu? 1. Mensimulasikan. Yang kedua, mengklasifikasi. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh input terhadap AI. 3 itu tadi ya. Boleh dari sebelah sana diinformasikan. Lanjut lagi. Juga pembelajarannya itu tadi. Masih ingat kan? Apa yang harus kita dapat setelah pelajaran ini? Ada berapa? Ada. Setelah kita belajar ini nanti kita bisa apa? Hah? Itu ada 3. Menjelaskan cara kerja sederhana kecerdasan artifisial itu seperti apa. Terus memberikan contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga melakukan simulasi. Nanti setelah pelajaran kita selesai ini kalian bisa 3 hal. Pasti bisa. Nanti kita cek kalau sudah terakhir. Kalau sudah pelajaran kita ini berakhir nanti kita cek. Pasti bisa kan? Percaya saja asalkan ikuti dengan sungguh-sungguh. Siapa yang pernah mendengar istilah AI? Pernah? Pernah. AI atau kecerdasan artifisial. Tahukah kalian HP itu bisa mengenali wajah? Bisa
bisa mengenali sidik jari, tahu kan? Nah, itu salah satu contoh kecerdasan artifisial atau kecerdasan AI. Ya, itu salah satu contohnya. Banyak contoh-contoh lain. Contoh lain, siapa yang suka selfie-selfie? Ya, enggak mesti. Bapak juga suka selfie. Selfie bapak. Cek. Wah, hitam aja bapak. Pakai filter. Wis, selesainya langsung putih muka bapak. Itu salah satu contoh AI dalam kehidupan. Ya, orang yang hitam bisa jadi putih dengan aplikasi filter foto. Ada lagi nggak contoh lain AI dalam kehidupan sehari-hari? Selain tadi scan wajah, scan sidik jari, terus filter foto, banyak lah contoh lainnya. Kamu pernah googling? Pernah googling? Searching? Mencari sesuatu di online? Cari sesuatu di Chrome, di Mozilla, menanya sesuatu, ada PR nggak? Jawabannya lupa, penjelasan bapaknya tadi seperti apa? Cari lagi. Cari apa sih arti kecerdasan artifisial? Tinggal ketik di googling, dia bisa cari sendiri. Kita tinggal ngetikkan saja. Kita tinggal pencet enter, dia cari sendiri. Kecerdasan artifisial bla 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 bla. Jelas. Pernah kan browsing kamu? Pernah? Pernah nggak buka internet? Punya TikTok nggak? Nah, TikTok itu juga salah satu aplikasi kecerdasan artifisial. Ya, itu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya AI itu bisa berupa aplikasi. Contohnya tadi TikTok. Kamu punya TikTok nggak? Punya. Nah, itu berarti kamu sudah menggunakan Terus tadi kamu ya yang pernah chat-chatan sama WA sama AI, pernah? Iya, itu juga salah satu pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari tentang AI itu ya, anak ya. Paham sudah contoh-contoh nyatanya AI dalam kehidupan sehari-hari itu? Paham ya. Kita lanjut lagi. Amati benda di kelas, buku, pensil, penghapus, perhatikan warna dan bentuknya. Tahu ini apa? Tahu? Penghapus langsung ya. Waktu kira-kira waktu kamu masih TK sudah tahu kamu ini penghapus? Waktu kamu masih bayi sudah tahu kamu ini penghapus? Belum. Ya. Tidak ujuk-ujuk tahu kita itu bahwa ini penghapus. Gak tahu, bapak aja tahunya penghapus ini tahun berapa itu? Umur bapak sekitar zaman SMA baru ada whiteboard. Gak tahu ini penghapus, bapak kira mana apa? Bayangkan hampir 17 tahun usia bapak baru tahu ini penghapus karena baru lihat. Jadi kesimpulannya, sesuatu itu tergantung informasi yang masuk ke kita. Sama seperti kerjanya AI, tergantung informasi atau input data kita ke dia, baru dia memproses, baru dia mengambil keputusan. Itu cara kerja kecerdasan artifisial itu. Nanti kita simulasikan dari bentuknya, dari warnanya benda itu. Awalnya dia tidak tahu, sama seperti kita belajar AI itu. Tergantung inputan data-data yang kita masukkan. Misalkan ini, awalnya nggak tahu dia. Bentuknya kotak, warnanya ada biru, ada hitam. Apakah itu AI? Nggak tahu AI-nya. Oh, berarti data-data yang kita masukkan kurang jelas. Kita tambah lagi fungsinya untuk menghapus tulisan di papan tulis. Setelah itu dia proses. Oh, itu namanya penghapus.
Artinya kita memberikan informasi itu harus jelas ke dia. Sama halnya seperti kalian waktu masih kecil nggak tahu kan ini penghapus. Tahunya kapan? Pas bu guru menggunakan. Oh ternyata gunanya untuk menghapus. Bentuknya ada yang persegi ini, ada yang bulat. Sama halnya seperti ini. Nih, tahu kan ini? Ya jelas tahu. Waktu kamu masih kecil tahu nggak ini namanya apa? Nggak ujuk-ujuk tahu kan? Oh bentuknya bulat. Terus penggunaannya bisa ditendang untuk permainan bola kaki. Oh namanya bola kalau bentuknya bulat itu. Apakah semua yang bulat-bulat itu namanya bola? Nggak mesti, tergantung kegunaannya. Oh sana lihat apa namanya sana? Globe juga bu, juga bulat, tapi kegunaannya beda. Kalau bola untuk ditendang, kalau globe kita mengetahui peta dunia. Paham sudah? Jadi cara kerjanya itu, cara kerja AI itu, pertama kamu harus kasih input, kasih data dari bentuknya seperti apa benda itu, warnanya seperti apa, kegunaannya apa, itu kamu input datanya. Setelah itu AI memproses dari data-data yang kamu berikan tadi. Dia proses, dia cerna, kemudian dia ambil keputusan. Oh itu data awal misalkan, kita kasih bendanya bulat, kegunaannya untuk ditendang. Dia proses, setelah dia proses dia ambil keputusan. Output sebutannya ini. Yang bulat untuk ditendang itu namanya bola. Jadi ada berapa prosesnya? Cara kerja sederhana kecerdasan artifisial itu ada 3. Pertama input data, yang kedua diproses, yang ketiga ambil keputusan atau output, atau dia menyebutkan nama bendanya apa. Paham ya cara kerjanya? Cara kerja kecerdasan artifisial ada 3. Ayo bertanya, bagaimana AI tahu mana bola, mana penghapus? Bisakah AI belajar sendiri? Kita simulasi saja langsung. Sini kamu. Di sini aja nggak apa-apa. Yuk. Kita simulasi ya. Sini, dekat sini. Nah, hadap sana saja. Iya. Nih, kita simulasi bagaimana cara menginput data ke AI. Dia ini sebagai AI-nya, kita sebagai inputnya. Apakah yang Bapak pegang ini bentuknya bulat, panjang, warnanya putih, di ujungnya hitam? Tidak. Wah, berarti AI-nya cerdas. Langsung bisa dia menjawab. Ya. Terus Bapak tanya lagi. Apakah ini bentuknya di ujungnya runcing, di belakangnya warna hitam agak besar sedikit? Berarti data yang kita input kurang. Kegunaannya untuk membuka sesuatu, contohnya pintu, atau kamu mau menjalankan sepeda motor. Nah, input datanya harus benar, tanpa dia melihat data yang kita masukkan, dia akhirnya bisa mengambil keputusan. Ini kunci, ini spidol, ini penghapus. Gitu kan tadi? Ya, terima kasih ya, boleh duduk. Nanti seperti itu simulasi kita. Cara kerja sederhana kecerdasan buatan itu seperti itu. Tergantung inputan data kita. Kalau kita menginput datanya salah, dia jawabnya juga salah nanti. Yang harusnya bola bulat kita bilang apakah ini bentuknya persegi 4, padahal kita megang bola. Benar apa salah sudah data kita input? Bingung AI-nya, kotak, tapi digunakan untuk ditendang di kaki. Nggak ada kan? Kalau salah input otomatis AI ini juga salah. Jadi data-data yang dimasukkan harus benar. Jadi
cara AI mengenal mana bola, mana penghapus tadi tergantung dari input data-data yang kita berikan. Paham? Jadi kesimpulannya, bisa nggak AI itu belajar sendiri? Awalnya enggak. Setelah dikasih data-data, dia bisa belajar sendiri. Ya. Nah, disitulah bedanya AI. Dia bisa yang memberikan data-data tentang bola tadi tidak hanya kita. Mungkin orang banyak, orang seluruh dunia ini mungkin bercerita tentang bola. Ada bola kasti, ada bola basket, ada bola kriket, ada bola tenis meja. Sama bentuknya bulat, cuma kegunaannya berbeda-beda. Nah, disitulah dia belajar dari data-data orang banyak. Dia tahu mana bola basket, mana bola kasti, mana bola voli, mana bola kaki. Di situ dia belajar. Awalnya dia nggak tahu apa-apa. Akhirnya dia belajar dari inputan data orang banyak. Maka itu dia bisa membedakan mana bola kaki, mana bola kasti. Ya, paham kamu? Awalnya dia nggak bisa belajar sendiri, tapi di kemudian hari karena banyaknya data yang masuk, orang mencari informasi tentang bola, akhirnya dia bisa belajar sendiri, gitu ya. Kelompok kecil, nah sudah masuk ke kelompok kita. Maunya kelompoknya ini tetap atau dirubah lagi? Tetap. Yang tetap angkat tangan. Yang dirubah angkat tangan. Kamu abstain 2 ya. 5 lawan 3 menang siapa? 5. Menang 5 ya, sudah berarti kelompoknya tetap. Yang 2 abstensi, nggak ngasih. Coba tadi mau berubah. Bisa kita rubah, tapi kalau memang sudah enakan seperti ini ya nggak apa-apa. Oke, siapkan benda-benda di sekitar kalian. Satu siswa sebagai AI, lainnya memberi input data hasil pengenalan di kertas. Nah, silahkan dipilih dulu dari kelompoknya siapa yang mau jadi AI. Salah satu saja. Hah? Ya. Yang jadi AI silahkan dekat sama Bapak. Yuk, AI kesini AI. Dekat Bapak AI. Gak usah malu-malu, ini kan bermain. Yuk. Ini satu sudah, kelompok sana sudah. Kita membedakan antara AI dengan kelompok dengan lainnya pemberi input dengan topi. AI-nya menggunakan topi. Yo, siapa lagi sini dari kelompok sini? Yo, silakan. Maju aja. Gak apa-apa. Yo, silakan AI-nya menggunakan topi. Oke. Kemudian satu porsi di sini buat tempat duduk AI nanti. Nanti kalian melakukan simulasi seperti yang Bapak lakukan sama temannya tadi. Ya. AI kelompok sini silahkan duduk di sini. Hadap sana saja. Kamu juga bikin. Kamu silahkan duduk. Nah, hadapnya ke sana ya AI-nya ya. Oke, sana duduk. Nah, kamu di sini. Nih. Duduk. Silahkan duduk. Teman-temannya silahkan berdiri di belakang. Teman-temannya silahkan berdiri di belakang. Ini LK-nya. Tulis dulu nama bendanya, yang lain tulis nama benda di dalam kotak ini. Nanti Bapak kasih benda. Ya, siapkan alat tulisnya. Bendanya berbeda aja ya antar kelompok ya. Punya pulpen? Jam 1 pulpen? Jam? Satu saja. Bendanya 2 saja. AI-nya kau boleh lihat, AI-nya masih kosong, datanya belum ada. Di sini menulisnya.
AI-nya nggak usah ngeliat dulu. Nah, nama benda-bendanya apa? Oke. Nih, nama bendanya yang ini. Satu ini, dua ini. Tulis di sini. Ini nama bendanya. Satu ini, tulis di sini. Ya, nah dua saja bendanya. Ditulis dulu nama bendanya. AI-nya diam ya. AI topinya mana? AI pasang AI. Ya, terus warnanya. Ini warnanya, terus bentuknya. AI jangan lihat ya AI ya. Kamu walaupun tahu nanti pura-pura gak tahu ya. Tergantung inputan data dari mereka. Ya, kamu menebaknya. Gak apa-apa, gak masalah. Nanti dia berikan lagi informasi yang lebih jelas supaya jawaban kamu sampai benar. Ya, gak masalah salahnya. Sudah. Ini nama bendanya, sudah. Warnanya apa? Ini warnanya apa? Terus ini warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Sudah? Yang tergantung kalian nanti menginput datanya ke dia, ke AI-nya. AI-nya jangan lihat ya AI ya. Pura-pura nggak dengar ya. Belum saatnya untuk mendengar. Nanti belum. Ya sudah. Kalau sudah, nanti lakukan simulasi seperti yang Bapak kasih contoh tadi. Kamu kasih data warnanya seperti apa benda yang pertama, bentuknya seperti apa. Nanti AI-nya jawab benar atau salah tinggal kamu centang. Kalau dia jawabnya benar, dikasih checklist di jawaban benar. Kalau salah, dikasih checklist di salah. Oke? Nanti kalau salah terus dia menjawab, dijelaskan lagi sampai ke fungsinya, sampai ke gunanya untuk apa. Ya? Oke, bisa dimulai? Ya, dimulai dengan barang satu dulu. Ya, ini. Yo, silahkan kasih data ke AI. AI kalau mendengarkan, ya kasih datanya. Kalian checklist benar atau salah jawabannya. Kasih datanya. Ini sudah ada kamu tulis. Sudah siap? Ya ini aja, yo. Nih, langsung. Kasih data ke AI. Yang pertama, ini kalian. Bentuknya apa? Bentuknya enak, dibantu lah. Segi, dengarkan ya AI, coba. Silakan. Itu nggak masalah. Kalau betul langsung di checklist. Barang lanjutkan barang kedua. Yang ini barang pertama betul atau salah? Pintar ya AI-nya ini ya. Checklist kalau betul. Oke, sudah? Sudah. Terus ada lagi pertanyaan refleksinya di sini. Ini AI boleh duduk. AI yang ini pintar di sini. Dia langsung bisa benar semua menjawabnya. Yang ini? Benar juga. Sesuai tadi pertanyaannya. Oke, AI. Berapa kali benar, berapa kali salah? Sekali jawab langsung benar semua. Ya. Wah, pintar juga AI-nya. Ya, silahkan duduk AI. Kemudian dilanjutkan dengan silahkan kembali ke tempatnya. Silahkan kembalikan topiknya AI. Dikembalikan ya AI topiknya ke belakang. Oke. Kemudian lanjut lagi dengan KPD berikutnya. Ini kerja kelompok. Ada berapa pertanyaan di sini? Ada berapa? Ada 2 apa 3? Yang ini ya? Ya, itu ya. Silahkan berdiskusi. Mari berdiskusi. Apa yang membuat AI semakin tepat? Ada pertanyaannya di situ? Yang ini? Iya kan?
diganti. Yang ini pertanyaannya. Ini silahkan dibalik, tulis jawabannya di sini. Iya. Ini pertanyaannya ada dua saja. Apa yang membuat AI semakin tepat jawabannya? Silahkan dirembukan, didiskusikan dengan kelompoknya. Yuk, silahkan didiskusikan. Pertanyaan pertama, apa yang membuat AI makin tepat jawabannya? Yuk, kan kerja kelompok, artinya kerjanya harus sama-sama. Setiap orang kelompoknya kan sudah ada nih namanya di sini. Bapak tinggal lihat keaktifannya dalam kelompok seperti apa, antusiasnya seperti apa, kerjasamanya bagaimana, ya. Semua ada nilainya. Jadi kalau kerja kelompok itu harus antusias. Apa yang membuat AI semakin tepat jawabannya tadi? Tadi semakin akurat data yang kita berikan, semakin banyak data-data yang kita berikan, semakin tepat data-data yang kita berikan, maka jawabannya pasti tepat. Tahu kamu? Jalan nggak? Jalan. Ya. Kak, apa yang membuat AI makin cepat menjawabnya? Ayo, kamu tadi AI, kenapa bisa cepat menjawabnya? Karena data yang mereka berikan. Satu jawabannya masa panjang-panjang, pendek saja. Kenapa nak? Siapa namamu? Yang sana siapa namanya? Martin, coba ke sini, Pin. Biar penilaiannya lebih bagus, lebih antusias kalau dalam kelompok, Pin. Terus yang kedua, apa yang terjadi kalau input tidak jelas? Seperti bola yang harusnya bulat, dia bilang kotak, kan nggak jelas. Apa yang terjadi? Jawabannya AI-nya apa? Enggak. Hah? Karena data-data yang diberikan semakin jelas data-data yang diberikan, maka yang pasti sudah. Yang ketiga nanti presentasi tiap kelompok. Dengar? Sudah. Nomor 2, apa yang terjadi jika input tidak jelas? Input datanya tidak jelas tadi apa katamu tadi? Iya. Sudah? Lanjut yang kedua. Apa yang terjadi kalau input tidak jelas? Apa yang terjadi? Sudah nak? Sudah ya kelompok 2 sudah siap-siap presentasi nanti maju ke kelompok ya. Dibacakan hasil kerja kelompok. Sudah ya. Sudah nak? Belum? Ayo 2 menit lagi. Ini tadi
Ya sudah. Kelompok berapa dulu? Kelompok yang mana dulu? Dua. Hah? 2 tambah 2 berapa sih? Iya, berarti kelompok yang sana. Iya, benar. Kelompok kalian. Ya, silakan. Semua anak maju ya, semua. Ayo senang. Masih pagi. Bapak aja sudah berkeringat. Ya. Coba kelompok yang lain coba dengarkan. Apa yang membuat AI makin tepat? Tinggal dibacakan diskusinya. Input data dengan benar. Apa yang membuat AI makin tepat jawabannya? Karena apa? Input data dengan benar. Karena data yang diinput benar. Benar ya kalian? Benar ya kata mereka menurut kalian? Karena data-data yang diinput benar. Ya, setuju? Oke, lanjut lagi yang kedua. Apa yang terjadi kalau input tidak jelas? Jawabannya akan sama. Gimana teman-teman kelompok sini? Kata mereka kalau data yang diinput tidak jelas, maka jawabannya akan salah. Setuju? Oh setuju, boleh. Kalau gitu kasih tepuk tangan untuk mereka. Silakan duduk. Silakan duduk. LK-nya dikasih nama kelompoknya siapa saja di situ. Kalau sudah kasih ke Bapak. Boleh di situ. Ya, kelompok yang ini lagi sambil didengarkan kelompok yang lain. Ya, nomor 1. Apa yang membuat AI semakin tepat jawabannya? Karena penjelasan data-data benar. Setuju? Benar ya. Jadi AI itu semakin tepat jawabannya karena data-data yang kita input tepat dan benar. Oke, nomor 2. Apa yang terjadi kalau input tidak jelas? Karena data-data salah. Hah? Oh, berarti jawabannya akan salah. Setuju ya? Sama seperti punya kalian ya? Beda? Punya mereka apa? Karena data-data salah. Maksudnya apa yang terjadi kalau input tidak jelas? Maka AI pun akan menjawabnya sembarangan atau salah. Oke, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk, tulis nama kelompoknya, LKPD-nya, kemudian kumpul ke Bapak. Kita lanjut pelajarannya sambil ada yang menulis, tulis nama kelompoknya, silakan duduk. Sudah, silakan taruh di meja Bapak. Kita lanjut lagi. Proses kerja AI. Sudah kalian simulasikan pada hal ini. Hanya saja Bapak merefleksikan saja. Jadi proses kerja AI itu input, pengolahan, output. Input tadi kalian berikan data-data buat temannya si AI tadi. Bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, kegunaannya untuk apa. Itu kemudian AI mendengar input dari kalian tadi diolah. Dia berpikir dari data-data yang kalian kasih, dia olah, akhirnya dia ambil keputusan, dia beri jawaban. Bentuknya bulat, kegunaannya untuk bermain bola kaki. Apakah itu bola katanya? Ambil keputusan. Jadi ada 3 tahap proses kerja AI itu ya. Pertama input data yang kalian berikan tadi datanya. Kemudian dia apa? Yang kedua diolah data-data yang kalian berikan tadi. Setelah dia olah, dia lain lagi di output atau dia ambil keputusan atau dia kasih jawaban. Jadi cara kerja sederhana AI itu adalah input data,
diolah, dipikirkan, kemudian dia ambil keputusan, output, dia kasih jawab. Ada berapa jadi? Ada 3. 1 input, 2 pengolahan, 3 output. Harus diingat itu ya. Contoh di kehidupan nyata sudah juga tadi dari pertama. Siri, AI mengenali suara atau Siri, Google Assistant. Pernah kan menggunakan kalau browsing? Bahasa Inggrisnya biru laut apa? Pakai Google perekam suara. Ya, itu contohnya. Tadi ada lagi contoh lain. Aplikasi apa? Filter foto juga menggunakan AI. Terus kalau membuka HP tadi menggunakan scan wajah, menggunakan scan sidik jari, menggunakan pola, menggunakan PIN, itu juga salah satu contoh AI dalam kehidupan sehari. Ada lagi yang lebih canggih sekarang. Kalian cuma tulis tangan seperti tadi, tinggal pakai aplikasi scan seret, nanti dia jadi catatan. Sama seperti ini, Bapak hanya mengetik biasa saja. Bapak menggunakan aplikasi Gamma, ujung-ujung setelah Bapak klik enter, jadi seperti ini. Ada manusianya, ada tulisannya, ada warna-warnanya. Bukan Bapak yang bikin ini, aplikasi yang bikin. Bapak hanya menginput data saja, hanya tulisan-tulisan biasa. Bapak enggak, bukan Bapak yang memasukkan manusianya di situ. Nah, itu juga salah satu contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Bapak sama Ibu Enggar itu kalau mau presentasinya seperti ini, nggak capek-capek lagi. Dulu masih pakai Canva yang biasa, harus bikin cari template-nya dulu. Kalau sekarang enggak, tinggal ngetik biasa, tinggal copy ketikannya, di input ke situ, klik enter, dia proses, nggak sampai 2 menit selesai, langsung seperti ini, slide-slide tampil. Itulah kelebihan ya. Oke, refleksi. Apa yang kita pelajari hari ini? Belajar coding tentang apa? Tentang AI atau kecerdasan artifisial. Jadi kesimpulannya, AI atau kecerdasan artifisial adalah teknologi yang mengenali pola, belajar dari input, lalu memberi output, sama seperti kalian belajar. Tahu kalian 100 kali 100 berapa? Itu supaya tahu, nanti Bapak kasih tahu caranya. Itu namanya input dulu, baru kalian bisa menjawabnya. AI itu juga ada macam-macamnya. Ada yang cerdas biasa, ada yang cerdasnya kebangetan. Kalau cerdas biasa, mesin pintar biasa, pintarnya nggak terlalu, contoh kalkulator, kamu pencet-pencet saja. Tapi kalau AI yang cerdas, nggak usah kamu pencet, kamu tinggal rekam suara sekian kali sekian ini, langsung dia jawab. Remote TV, remote AC digunakan hanya untuk mati lampu, itu biasa. Kurang cerdas alatnya. Tapi kalau AI, nggak usah diprogram, dia mati sendiri nanti. Misalkan jam 7 pagi mati sendiri. Ya, begitu saja. Jadi kesimpulannya, AI atau kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang mengenali pola, dia belajar dari input data yang kita berikan, lalu memberikan output atau memberikan jawaban. Sama seperti manusia belajar, tidak ujuk-ujuk dia bisa, tapi dia belajar dulu. Dia belajarnya dari mana? Ya dari kita juga, kita yang memberikan data. Tadi kita kalian simulasikan, awalnya dia tahu enggak itu? Setelah kalian berikan data-datanya baru dia bisa tahu. Gitu ya nak ya? Lanjut. Nah, penugasan di rumah. Tadi tugas kelompok, sekarang ada tugas di rumah. Tugas di rumah seperti apa? Nanti kalau sudah sampai rumah amati. Adakah benda atau aplikasi yang menggunakan AI? Nanti di rumah dilihat, ada nggak?
Contohnya ada Google, HP, ada aplikasi kamera. Catat nanti benda-benda apa yang menggunakan AI. Silahkan nanti kirim jawabannya ke Bu Enggar. Ya, tugasnya. Yang ada di rumah saja. Jangan cari yang nggak ada. Misalkan ada mobil Tesla kan mobil yang minta nggak ada sopirnya, bisa dia jalan sendiri. Dia tahu mana lampu merah, dia tahu mana simpang 4. Gak usah, karena nggak ada di rumah kan. Yang ada saja, contoh seperti HP, terus aplikasi-aplikasi lainnya. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sekarang Bapak yang tanya. Tadi katanya setelah belajar ini kalian harus bisa mempunyai 3 kemampuan. Yang pertama tadi apa? Menjelaskan cara kerja sederhana Yang kedua, bisa memberikan contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bisa mensimulasikan seperti ini tadi. Simulasi cara AI bekerja. Dari 3 tujuan tadi tercapai nggak? Capai nggak? Bisa semua kan? Cara kerja AI ada 3 Pak. Input, pengolahan, output. Contoh-contohnya HP Pak. Terus simulasinya sudah dilakukan kan tadi? Ya kan? Dilakukan semua kan? Ini tercapai nggak 3 ini tadi? Tercapai? Tercapai tidak? Kalau tercapai, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa PR-nya besok berkumpul sama Bu Eng. Ya, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak selesai. Ya. Bentar, Pak. Di mana ini, Pak? Anunya? Kok nggak ada yang merahnya ya? Yang putih itu kah? Oh.